Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Bandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan akan ngajak Bobers nginep di kabin Syahdu yang ada di tengah kebun teh. Wah, ini lokasinya tuh bener-bener kayak kita berasa di apa ya Bobers, di tengah kebun teh gitu. Cuma maksudnya di tengah kebun teh ya, yang nggak kelihatan pemandangan rumah orang atau apa. Jadi pemandangannya tuh bener-bener hijau semua, bagus banget. Kita mau nginep di tempat yang namanya Bambu Lodji Cabin. Nah, ini lokasinya ada di Pangalengan, Bandung. Bocan baru pertama kali nih ya ke Pangalengan. Sebelumnya Pak Su yang beberapa kali nge-review tempat nginep di Pangalengan. Rata-rata Pangalengan itu pasti daya tarik utamanya adalah di kebun teh ya Bobors. Cuma setelah kemarin sempat ada banjir di Bogor, Bekasi dan segala macam, terus kan akhirnya sama Gubernur Jawa Barat sekarang ini dicek-cek ulang izinnya ya. Nah, Bocan sebenarnya setuju juga Bobors, karena setiap ngelihat ada tempat baru, ngelihat ada villa baru, kadang suka kepikiran, aduh ini makin botak lagi gitu. Padahal kerjaannya nge-review villa ya, harusnya senang ada villa baru. Tapi kayaknya Bandung tuh udah banyak banget villa, kabin, hotel. Kayaknya Bandung tuh udah banyak banget gitu kan. Semoga nanti ke depannya ya pemerintah di bidang pariwisata dan juga di Pemda segala macam lebih lebih komit untuk ngejaga lingkungan, nggak sembarangan ngasih izin. Nah, tapi kita bahas itu lain waktu karena kita bukan mau ngomongin politik dan pemerintahan, kita mau healing virtual. Jadi kita bahas tempatnya dulu. Nah, kemarin itu Bocan ke Pangalengan ya, dan ini Bocan lewat Ciwidey, terus pas banget udah jam makan siang, akhirnya kita mampir di restoran yang namanya Sindang Reret. Ini tuh daerah Ciwidey, jadi nanti dari sini agak muter sedikit sih, tapi ini masih satu arah ke Pangalengan ya Bobor, jadi muternya nggak terlalu jauh. Dan menurut Bocan ya, restoran ini nggak dibayar loh, ini nggak dibayar, ini bukan endorse, ini pure pengalaman Bocan terkesan banget sama restoran Sindang Reret ini. Kenapa? Karena jujur li, untuk di wilayah Ciwidey kadang kita tuh agak susah cari tempat makan yang proper, yang pelayanannya bagus, yang makanannya enak, yang bersih tempatnya. Nah, ini Sindang Reret menurut Bocan recommended banget. Jadi kemarin Bocan mampir ke sini tuh 2 kali. Pas berangkat sebelum nyampe ke Pangalengannya mampir ke sini, terus pas pulang pas check out jam makan siang juga kan tuh ya, mampir lagi ke sini. Jadi 2 hari berturut-turut mampir di sini. Emang terkesan banget sama makanannya, sama tempatnya. Kalau untuk harga ya standar sih ya Bobors, yang restoran proper tuh biasanya kita makan berlima tuh bisa habis 500 ribuan, ya lumayan sih, tapi oke lah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dari Ciwidey ke arah timur menuju Pangalengan. Kalau dari Ciwidey ke Pangalengannya sendiri itu makan waktunya sekitar 1 jam sih ya Bobors. Jadi ya nggak terlalu jauh lah. Tapi Bocan suka banget sama perjalanan kali ini, karena walaupun cuma di Pangalengan, ini jujur li tempat baru buat Bocan. Sebelumnya paling cuma Bandung, Ciwidey, terus atau ke daerah Puntang gitu ya. Nah, ini ke Pangalengan agak excited juga, karena ya biasa ya kalau kita baru pertama kali datang ke tempat baru pasti ada perasaan semangatnya. Nah, untuk jalanannya ini udah mulus sih Bobors, hampir 98% ya, 95% ke atas itu jalanannya udah mulus beraspal seperti ini. Jadi Bobors tuh udah nggak perlu khawatir. Terus ini juga muat untuk 2 mobil ya. Kalaupun papasan masih oke lah. Dan Bocan terkesan juga sama pemandangan selama perjalanannya. Tuh, jadi nanti kita akan lewatin jalanan di tengah kebun teh, terus kita bakalan kayak di atas bukit gitu, kiri kanan kebun teh, kayak gini tuh pemandangannya nanti syahdu banget. Nah, ini agak menantang sih Bobors, tapi nggak yang curam-curam banget. Yang penting nyetirnya hati-hati aja ya, jangan ngebut karena jalannya nggak bisa buat ngebut juga, jangan aneh-aneh lah maksudnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke area perkebunan tehnya. Tuh, di kiri kanan ini kebun teh semua. Pangalengan itu
Kalau dari Bandung mungkin masih sekitar 2 jam ya Bobors. Jadi menurut Bocan sih nggak terlalu jauh. Mungkin Pangalengan sama Garut tuh mirip-mirip kali ya jaraknya. Cuma Garut ke arah yang mana, Pangalengan ke arah yang mana gitu kan. Tapi untuk jaraknya ya sama aja. Nah ternyata di sini tuh ya masih banyak anjing liar gitu Bobors. Kadang kan kita di daerah mana di Bandung di mana paling yang ada kucing liar. Kalau ini masih ada anjing-anjing liarnya juga. Nggak tahu entah itu peliharaan untuk orang yang di kebun teh atau apa, tapi kita beberapa kali ketemu sama anjing liar. Tuh Bobors bisa lihat suasana sepanjang jalannya. Aduh romantis banget ya. Ini enak kalau motoran ya. Cuma Bocan kan berlima sama Neni berenam sama Neni. Jadi nggak mungkin motoran. Nah ini tiba-tiba kita kayak lewatin hutan lebat gitu. Tuh kiri kanan bener-bener pohon, dan pohonnya tuh yang sampai ranting dan dahatnya tuh ada daunnya juga. Jadi beneran pohonnya yang tebel-tebel pohon yang lebat-lebat kayak di hutan banget nih Bobors. Tapi so far sih aman ya, nggak yang ada apa-apa gitu ya. Bocan lewatnya juga pas siang-siang. Terus pas pulang itu kan lewat sini juga, dan pas hari Minggu pulangnya atau hari Minggu pulangnya, jadi banyak ketemu sama rombongan San Mori Bobors. Emang sih ini kayak tempatnya enak ya kalau misalnya kita motoran atau San Mori bareng teman-teman. Nginepnya kemana nanti bisa cobain lihat nginep di Bambu Lodji. Aduh hampir kepleset nyebut merek, karena ada satu brand yang udah terkenal banget, dia punya kabin kan, tapi sekarang ada beberapa brand yang punya kabin juga, jadi nggak dimonopoli sama satu brand itu aja. Nah ini kita masih lewatin hutan-hutan lebat seperti ini, dan ini kayaknya sih di atas bukit ya, karena jalannya tuh tikung-menikung seperti ini Bobors, jalannya tuh berkelok-kelok. Tuh udah kelihatan gunungnya, dan ini udah mulai keluar dari jalanan hutan lebat tadi Bobors, udah mulai ada beberapa warung. Nah kalau Bobors lihat di sini emang ada beberapa warung ya, cuma warungnya tuh yang kayak warung-warung kecil kayak Warmindo gitu-gitu loh Bobors. Kalau Bobors mau makan berat yang enak, saran Bocan sih tadi ke Sindang Reret dulu sebelum mampir. Nah ini kita udah deket, cuma takut salah ya, kita mastiin cek map dulu. Terus ternyata bener tadi jalan masuknya tuh ke sana, jadi Bocan sempat muter balik gitu. Dan ini nih nggak kelihatan kan ya, itu kayak bukan jalan gitu. Ini disuruh belok kanan sama mapnya, tapi itu kayak bukan jalan gitu, kayak yang nikung banget. Tapi ya udah kita belok aja karena benar ternyata. Jadi ini pintu masuknya itu ya Bobors, deket warung tadi. Terus dan ini ada ada spanduk-spanduknya Bambu Lodji. Jadi benar nih kita belok ke sini, dan mulai dari sini jalanannya tidak diaspal. Lewat jalan kayak gini tuh sekitar 10 menit aja sih ya Bobors. Dan Bobors nggak boleh komplain kalau jalanan di tengah kebun teh ini rusak, karena kalau jalanannya seperti ini berarti ini masih bisa jadi resapan air gitu kan ya. Kalau semuanya di beton nanti jadinya nggak bisa masuk air hujan. Nah ini kita nikmatin aja jalanan seperti ini. Agak kecil ya Bobors, dan jujur kalau papasan sih lumayan PR nih. Ini kayaknya juga jalan menuju ke brand sebelah, tapi entahlah, ya udah kita nggak usah bahas itulah ya, karena kita bukan mau review yang itu. Nah ini kita belok-belok lagi sekitar 10 menit ya, lumayan lah, dan udah kelihatan tuh di atas sana kayak sangkar burung nangkring. Ini kita masih lanjutin perjalanannya, kiri kanan masih kebun teh seperti ini. Jadi kalau misalnya Bobors buka jendela, buka sunroof, enak banget bisa nikmatin semilir anginnya, seger banget deh suasananya. Nih, ini ada pohon, kita minggir sedikit ya. Jalanannya kecil banget nih Bobors pas udah nyampe sini. Nggak tahu deh, tapi nggak tahu ya kalau papasan muternya kemana. Dan akhirnya kita masuk ke jalan yang udah mulai di beton. Ini udah mulai masuk ke area Bambu Lodjinya. Terus tadinya Bocan mau lanjut sampai atas kan ya, tapi ternyata ada kayak security gitu, ada staffnya. Terus kita langsung diarahin untuk parkir di sini. Jadi kita parkir dan kita pindah naik mobil pick up, naik mobil bak, naik mobil bak yang udah dimodif gitu. Nah kita naik ke sini karena mobilnya tidak bisa tidak bisa ke atas. Dan dari sana perjalanannya lanjut lagi, dan ini udah mulai menantang banget sih Bobors. Tuh ini si bayi yang selalu ikut kemana-mana ya kan. Nah ini kita check in dulu ya. Ini kita berhenti dulu di sini. Jadi dari parkiran tadi ke tempat dek-dek yang kayak gini nih deket kok, cuma ya 2 menit lah nyampe. Ini kita turun dulu, kita check in.
Bobors yang nanya harganya berapa, ini tuh harganya kemarin Bocan nginep pas weekday ya, kayaknya hari Kamis ke Jumat atau Jumat ke Sabtu gitu, jadi jatuhnya masih ke weekday gitu. Itu 2.800.000-an untuk kapasitasnya 4 orang. Nah karena Bocan kan bawaan ini ya 3 dewasa sama 2 anak, terus itu anak-anak tuh udah anak-anak di atas 5 tahun atau di atas 6 tahun itu udah dikenain biaya extra person. Jadi jatuhnya kan Bocan berlima, dan itu nambah extra charge-nya sekitar 350.000-an Bobors. Itu dapat extra bed sama dapat sarapan. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam kabinnya, ini Bocan mau lihat, kita mau lihat aerial view-nya dulu sekilas ya. Tuh, cantik banget pemandangannya kan? Ibu megang ini itu tuh takut ada ngegelinding. Ini curam bener ya Allah. Nyawanya ya. Kaca masih baru, masih agak padat ke mata. Oh Pak, kaca. Gimana? Dan kita udah sampai di dalam kabinnya, kita langsung masuk aja ya Bobors. Terus tadi tuh pas kita turun, tadi dibantu sama staffnya untuk mindahin barang segala macam. Terus selain itu diinfoin kalau dia tuh baru ngebersihin kaca atau baru ngebersihin apa gitu ya. Jadi dia minta pintunya semua dibuka dulu biar obat pembersih kacanya tuh nggak ngendap di ruangan, karena itu bikin mata perih. Dan emang bener sih ya, nanti kita bahas view-nya dulu. Pas baru datang sih nggak kerasa perihnya. Pas baru datang sih Bocan excited banget karena buka pintu langsung lihat pemandangan hijau semua secantik ini. Tuh di sebelah kiri itu ada gunung namanya Gunung Tilu Bobors, dan ini kebun tehnya berasa kayak permadani hijau raksasa, beneran berundak-undak tuh, cantik banget ya. Bener-bener ini tuh posisinya di atas. Biasanya kan kalau yang di brand sebelah itu dia di bawah gitu ya, paling kita kelihatan gunungnya. Nah kalau ini tuh posisinya nangkring di atas bukit gitu loh Bobors, jadi pemandangannya tuh kayak dari ketinggian dan lebih leluasa. Oke, kita udah lihat pemandangannya, sekarang kita bahas kamarnya. Jadi untuk kamarnya itu ada di sebelah sini, dan ini ada 2 ranjang ukuran king size. Terus ini ada extra bed 1, yang tadi Bocan bilang ada biaya extra person sama dapat extra bed, itu extra bednya. Jadi ini kapasitasnya bisa buat berlima karena bisa nambah 1 extra bed. Terus di ujung sana juga ada televisi, dan dari ranjang itu langsung jendela kaca semua kan. Nah ini masnya tuh tadi ngomong kacanya tuh baru dibersihin, jadi obatnya itu bikin pedes di mata. Ini agak ganggu sih ya Bobors jujur li, karena sampai malam bahkan sampai besoknya itu masih tetap perih di mata, masih tetap nusuk di hidung. Kalau Bocan sih nggak perih, kayak efeknya beda-beda. Kalau Pak Su tuh ngerasain perih, kalau Bocan tuh ngerasain di hidung tuh nusuk gitu loh, kayak bikin berair terus. Itu doang sih PR-nya, harusnya dicari pembersih kaca yang lebih, jangan terlalu strong gitu kali ya, biar tamu juga tetap nyaman gitu kan. Jujur sih kalau untuk fasilitas di kamarnya Bocan suka banget. Terus dari segi bangunan juga ini bagus ya Bobors, bukan bangunan yang asal estetik gitu, tapi dari segi kualitas nih bangunannya kokoh, terus emang nyaman banget, dan ya cukup bersih lah Bobors. Ini kamar mandinya juga bersih, lantainya juga bersih, oke lah. Terus ini kamar mandinya dia ada 1 wastafel di tengah sini. Terus disediain dental kit, sabun, shampoo, dan yang pastinya ada water heater. Ini cerminnya ada lampunya ya, ada lightingnya ya Bobors, tuh bisa dinyalain. Terus itu kan ada kiri kanan. Nah yang kanan itu kita yang kiri dulu. Yang kiri dulu ini tuh ada smart closet tuh. Walaupun ini kabin di tengah kebun teh, tapi klosetnya otomatis. Klosetnya udah smart ya Bobors, dia sudah berpendidikan. Nah kalau untuk showernya dia ada di sebelah sini. Sabun, shampoo juga disediain, water heaternya juga jos ya, Bocan nggak ngerasain yang airnya trouble lama nyalanya atau apa. Ini jos sih, dipakai 5 orang mandi juga air hangat semua masih oke. Terus di tengah sini tuh ya, di ruangan sini ini tuh kayak ada 1 chiller. Ini chiller ya Bobors, bukan kulkas, jadi nggak terlalu dingin. Terus ini ada dispensernya ya, ada air galonnya ya masih dalamnya. Terus ada safe deposit box, ada slipper, dan ini kayak tempat buat naruh barang, buat lemarinya gitu. Dan untuk bambu loji kabin ini saat kemarin Bocan nginep, dia tuh cuma ada beberapa menu makanan ya. Ada soto Bandung, soto ayam, ada croissant sama kopi, sama teh kopi. Ya kopinya inilah menunya nih Bobors tuh. Menunya belum terlalu banyak,
karena dia masih soft opening kemarin, tapi katanya sih nanti dia kan bakalan bikin sampai 21 kabin ya. Dan restorannya juga bakalan digedein lagi, jadi nanti bakalan update sih. Terus untuk internetnya, walaupun ini di tengah kebun teh di dekat gunung, tapi internetnya tadi kenceng banget ya Boboers. Jadi no lola, enak banget buat browsing. Tapi siapa sih yang mau browsing kalau pemandangannya secantik ini ya kan tuh. Lihat nih timelapse-nya, kabutnya. Ini pergantian dari sore hari menjelang malam. Dan parkiran kan di bawah tadi ya Boboers. Tadi tuh Bocan sempet turun buat ngambil jaketnya si Mas dan jalan kaki gitu lah ya, sosok mau jalan kaki olahraga, dan ternyata ngos-ngosan banget karena tadi tuh jalanannya bener-bener curam gitu loh nanjaknya. Jadi kalau misalnya Boboers nginep, bawa bekal makanan dan jangan ada barang yang ketinggalan karena agak PR kalau turun. Nah ini suasana sorenya, cantik banget tuh Boboers. Tuh bulannya udah mulai kelihatan nongol, cuma ini kabutnya tebel banget ya. Jadi kelihatan langit jingganya hanya sekilas-sekilas aja. Tapi menurut Bocan sih ini suasananya wah keren banget deh. Boboers harus cobain. Nah kita mau makan malam Boboers. Ini Bocan pesen soto ayam buat si ibunya ya. Tapi ternyata kata si ibunya soto ayamnya agak failed sih Boboers. Akhirnya tuh si ibunya malah lebih milih makan pakai tahu yang Bocan bawa dari Sindang Reret. Soto ayamnya tuh failed banget. Terus Bocan pesen barbecue tapi ya buat Bocan sendiri aja. Nah kalau si ibu tadi Bocan pesenin soto ayam. Nah kalau Boboers nginep di sini harus bekal cemilan juga karena pilihan makanannya kan tadi agak limited ya. Jadi kita bekal makanan barangkali pengen makan yang lain, apalagi cuacanya suasananya juga dingin, jadi pastinya lapar terus. Nah ini Bocan pesen barbecue, ini kemarin harganya berapa ya, sekitar 350 atau berapa gitu ya. Ini barbecue yang buat 4 orang sih Boboers. Ini ada meltik daging sama ada sosis. Meltik ya enak lah ya, apa sih kenyal gitu kan. Terus ini bumbunya juga enak sih dia masaknya. Kalau barbecue-nya oke lah, Bocan suka. Cuma soto ayamnya tuh Bocan kurang serk aja. Nah ini ada sosisnya juga tuh, dapat nasi. Jadi ini buat berempat Boboers. Kita makan enak banget ini. Katanya kebanyakan meltik nggak sehat ya. Tapi ya udahlah ya, meltik juga Bocan jarang-jarang gitu makannya karena mahal juga kan. Nah ini Mas Ray tuh dia doyan banget nih makannya. Sekarang Bocan mau kasih lihat berapa sih suhunya di sini. Suhunya itu 15 derajat. Jadi dingin banget. Makin malam kayaknya makin dingin ya. Ini enak banget tuh ya, di depan situ tuh kan kayak ada sofa bed ya. Jadi si kakak tiduran di situ sambil bawa bantal, sambil bawa selimut. Enak banget buat tiduran, hawanya kan Boboers. Dan selamat pagi, Masya Allah, suasana pagi harinya, dengerin suara burung berkicau, dengerin suara tenggoret, terus lihat pemandangan cantik seperti ini. Dan itu sunrise-nya Bobor, sunrise tipis-tipis ketutup awan, tapi suasananya aduh, ini suasananya tuh enak banget ya. Bocan truly recommendation this place, Allah. Bocan tuh bener-bener rekomendasiin tempat ini karena suasananya enak banget. Cuma agak PR di obat kacanya itu doang sih. Tapi overall Bocan betah banget nginep di sini. Dari ranjang oke, dari kebersihan oke, makanan barbecue juga lumayan. Terus pelayanannya juga cukup gercep karena pas kemarin Bocan datang tuh sempat ada trouble sama internetnya gitu kan ya. Terus ya dibenerin sih sama mereka wifi-nya. Mereka cepet tanggap kok. Dan ini kita mau sarapan karena lemes ya. Lemes pagi-pagi harus turun jalan kaki buat sarapan. Jadi kita minta dijemput aja, naik pick up ini. Tuh, ini suasana pagi harinya. Awannya udah mulai ngumpul. Sayang sih ya langitnya nggak biru. Coba kalau langitnya biru ini pemandangannya lebih cantik lagi. Tapi ya udah, mau langitnya warna apapun, yang penting kita bersyukur ya kan. Nah ini kita turun. Restorannya ada di bawah sini, jadi sama kayak tempat yang check-in kemarin itu Boboers. Nah ini nih restorannya. Terus Bocan tuh bingung ya, di sini nggak ada yang jaga gitu. Sampai jalan-jalan ke sana nyari-nyari di mana Mas ya. Ternyata di ujung ke sana itu adalah tempat staffnya. Jadi ya udah kita tunggu aja di sini. Terus nggak lama akhirnya si mbaknya tuh datang nyamperin dan dia ngasih. Bocan kemarin kayaknya milih menu sarapannya di WhatsApp
udah malam, pas malam maksudnya. Jadi pas pagi kita udah nggak pesen lagi, udah langsung tahu mana yang mau kita makan. Nah ini Bocan pesen kopi sama teh untuk minumannya. Ini kopinya enak loh, padahal cuma kopi hitam ya, tapi kopinya enak, terus tehnya juga enak. Ya tehnya enak, wow kepeduhan. Tehnya enak wajar lah ya, secara mereka di tengah kebun teh harusnya bisa bikin teh enak. Nah ini soto Bandung Bobors, karena kemarin agak tidak cocok sama soto ayamnya, kali ini kita pesen soto Bandungnya dan soto Bandungnya enak, soto Bandungnya oke lah. Terus ini American breakfastnya, dia ada croissant sama ada telur sama ada 2 sosis. Ini croissantnya juga enak loh, padahal penampakannya kan gini ya. Maksudnya penampakannya biasa aja gitu kan, tapi rotinya tuh lembut, enak. Terus sosisnya juga ya enak lah ya, standar lah sosisnya, telurnya juga enak. Tapi Bocan suka sama sarapannya walaupun cuma ala carte seperti itu. Dan abis sarapan kita jalan-jalan di decknya sini ya, kita nikmatin suasananya sebelum bentar lagi check out. Tuh ini tinggi banget nih Bobors decknya tuh. Si Bobors lihat tinggi banget. Ini palsu nggak? Berani sih dia ke pinggir-pinggir. Dia cuma berani di situ doang sambil ngedrone karena dia agak parno sama ketinggian ya. Terus Bocan pikir di ujungnya ini tuh nggak ada pembatasnya, ternyata ada, tapi emang agak perlu turun sedikit ya. Dan sekian review Bamboo Logic Cabin dari Bocan. Ini tempatnya recommended sih Bobors, walaupun ada di Pangalengan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini oke banget buat Bobors cobain. Mau cari suasana syahdu, mau cari tempat healing yang damai, yang sejuk, boleh cobain di Bamboo Logic Cabin ini. Terima kasih Bobors sudah nonton. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang mau liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan. Dan Bocan juga mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran Bobors.